Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,90% di level 8.710,695 dan tampaknya ini merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di awal pekan indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi sepanjang masa meskipun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Pak David, baik Pak. Apa kabar, Pak Rio? Baik sekali Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sudah cukup lama nih Pak tidak berpartisipasi dan akhirnya hari ini kembali berpartisipasi di IDX Channel. Langsung saja Pak Rio, secara teknikal Pak, penguatan masih terus berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan mencatatkan intraday tertinggi di 8720. Dan memang seperti kebiasaan IHSG di beberapa pekan terakhir, ketika menyentuh level intraday tertinggi atau catatan rekor, lebih cenderung penguatan terbatas bahkan berbalik ke zona merah. Analisis Anda penguatan yang terjadi di awal pekan ini Pak Rio? Iya Pak, jadi memang indeks dari sejak mungkin dari sejak bulan September memang sudah berada dalam fase bullish dan sudah mencapai all time high di level 8.700 dan kita melihat sebenarnya masih ada ruang untuk penguatan lebih lanjut. Jadi kalau secara teknikal indeks itu ke arah 9.000 masih sangat memungkinkan, bahkan sebenarnya 9.150. Tampaknya sih mungkin sampai tahun depan ya, karena Desember ini adalah window dressing period dan tahun depan ada di January Effect, jadi harusnya sih arah ke 9.000 hingga 9.100 itu sebenarnya masih dalam rentang pergerakan harga yang wajar. Dan sebenarnya ada satu hal yang menarik di IHSG saat ini adalah bahwa motor pergerakan IHSG tidak lagi semata-mata dari saham-saham blue chip lawas atau big banks juga salah satunya, tapi di sini sudah mulai ada rotasi yang ada pembagian porsi yang cukup menarik di sini dari saham konglomerasi dengan beberapa grup seperti dari Praga Pangestu dan Bakri, dan juga saat ini juga mungkin dari sisi perbankan big banks itu juga memang belum begitu banyak pergerakan, tapi pada dasarnya ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah perubahan pola pergerakan, tapi ini menjadi suatu hal yang sangat positif untuk mendukung tren naik IHSG ke depan. Baik Pak Rio, ketika indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor, perbankan selalu menjadi motor utama. Apakah ini berkaitan Pak dari sisi persentase keterlibatan dari investor domestik selalu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi asing? Ya, jadi kelihatannya memang seperti itu. Jadi mungkin sekarang ini money flow memang lebih tertarik juga pada saham-saham atau emiten-emiten yang punya story growth story yang juga tinggi. Tapi di sisi lain kita juga perlu ingat di sini bahwa yang sedang ditinggalkan dalam tanda kutip yaitu big banks itu juga menyisakan sebuah opportunity yang sangat besar. Bahwa dividen yield saham seperti BRI Mandiri itu udah sangat amat menarik, nggak pernah kita melihat dividen yield yang potensi sebesar itu, BCA juga. Dan jadi pada dasarnya kita sebagai pelaku pasar harus bisa lebih bijaksana juga bahwa keuntungan yang didapatkan dari saham-saham yang lagi bullish itu bisa sebagian disisikan ke emiten-emiten yang terlihat under value dan dividen yield juga tinggi. Baik, himbauan kepada pasar domestik begitu Pak Rio? Artinya Anda setuju tidak IHSG akan capai target di 9.000 tadi Pak? Saya sih lihat sangat positif ya Pak ya, sangat setuju bahwa arahnya memang ke sana Pak. Oke, di sisi lain para pelaku pasar masih menantikan rilis suku bunga acuan The Fed ini Pak. Data terakhir inflasi PCE tampaknya masih di bawah ekspektasi, semakin kuat persentase probabilitas The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Bagaimana Anda melihat posisi ini, skenario nantinya untuk indeks harga saham gabungan? Apakah ini sudah price in, di mana IHSG tidak berhenti mencatatkan rekor tertinggi? Kemudian di sisi lain, mungkin para investor juga akan memperhatikan kebijakan suku bunga The Fed di 2026 dan pergantian Jerome Powell dengan calon kandidat dari Donald Trump.
Kita mungkin bisa melihat dari dua sisi ya Pak. Kalau melihat dari kondisi bahwa investor domestik semakin banyak, artinya semakin berkurang relevansi terhadap story the Fed akan memangkas suku bunga atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari pergerakan IHSG saat ini, di mana kita bisa lihat dari sejak akhir Oktober sampai sekarang itu tidak ada koreksi yang berarti. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahwa market ini tidak terlalu concern saat ini dengan uh, perkembangan yang ada nanti di Amerika. Jadi sementara ini sih memang terlihat bahwa market lebih ke story dalam negeri dengan emiten-emiten dan potensinya dibandingkan dari Amerika itu sendiri, Pak. Untuk saat ini terlihat seperti itu. Sebelum jeda Pak, kita akan singgung DSSA sebentar Pak. Untuk konglomerasi hari ini melesat di 7%. Kalau kita flashback di perdagangan Jumat pekan lalu, DSSA mengalami koreksi di atas 10% Pak. Dengan pembalikan arah yang cukup signifikan, bagaimana Anda melihat animo dari para investor domestik terhadap saham-saham konglomerasi, terutama DSSA? Ya, ini sangat positif sekali karena kalau kita lihat dari bahkan saya bilang dari sejak awal tahun, saham ini sudah berada dalam fase bullish, konsolidasi sesaat, dan rebound hari ini itu pun sebenarnya secara teknikal itu persis dia terkoreksi ke area support sebenarnya Pak. Jadi kemarin hari Jumat ke area support 102.000 dan hari ini mengalami rebound. Pada dasarnya adalah hal yang positif dan akan semakin menarik sebenarnya. Kalau DSSA bisa ke level 115.000 sekitar itu bahkan sebenarnya secara teknikal punya ruang untuk kembali melanjutkan fase bullishnya ke depan, Pak. Baik. Penutupan hari ini di 109.450 menguat di 7,23%. Rotasinya cukup cepat di perdagangan akhir pekan lalu. DSSA menjadi pemeran utama dengan koreksi di atas 10% usai rilis kinerja di kuartal ketiga di 2025. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,90% di level 8.710,695 dan tampaknya ini merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Selain mencatatkan penutupan tertinggi di sepanjang masa secara intraday, hari ini Indeks Harga Saham Gabungan juga mencatatkan level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.720,091. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.676,727, sementara level terendah hari ini di 8.642 dan masih bergerak di zona hijau. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju penguatan signifikan IHSG di awal pekan. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 kompak bergerak atau ditutup di zona hijau, bahkan LQ45 sudah kokoh di atas 8 ribuan di 800-an maksud kami di 855 menguat signifikan di 0,92%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,78%, MSCI 36 menguat tipis di 0,02%. Rotasi pergerakan sektoral, kesehatan memimpin penguatan di 2,80%, energi juga menguat di 2,73%, teknologi menguat di 2,64%, industri berbalik arah melemah di 1,42%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, didominasi oleh saham Bakri Group, Bumi, transaksi hingga 1,2 triliun, 252 penutupan, Dewa juga melesat di 458, Goto sudah kembali ke 70, 71 intraday hari ini dan koin melaju kencang di 4350. Saham-saham yang hari ini menjadi pemerat pemirsa datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada BRPT, ditutup melemah di 3.400, CDIA juga tertekan di 1935. Cuan hari ini tidak cuan di 2650 dan DOOH ditutup melemah di 276. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.